Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect, oh yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi untuk kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilakan kepada ketua kelas untuk mengambil alih, mempersiapkan siswanya. Silakan untuk ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman waj'alna. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tidak ada hari ini? Ya, ada semua. Alhamdulillah. Saya sebutkan namanya. Zaki Nurasa, Haikal, Muhammad Ilham. Ya. Baharudin. Jadi pada kesempatan ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu anak-anakku sekalian mampu menjelaskan tentang biografi Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang dengan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan peranan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia dengan baik. Kemudian tujuan yang ketiga, menyimpulkan biografi. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang strategi dakwah yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam. Itu mereka melalui beberapa cara atau metode atau jalur yang mereka lakukan dalam menyebarkan agama Islam, sehingga agama Islam mudah diterima di Indonesia. Siapa yang bisa menjelaskan pelajaran yang telah kita pelajari pada pelajaran yang lalu tentang penyebaran agama Islam itu melalui beberapa cara atau jalur? Angkat tangan yang bisa. Ya, silakan berdiri. Anakku Inaya Rali. Ya, silakan. Agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara periodik, Ya. bertahap dan dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Strategi penyebaran agama Islam dilakukan dalam berbagai media, yaitu perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Ya. Jadi itu masih ingat ya. Jadi anakku sekalian masih ingat tentang pelajaran yang lalu bahwa penyebaran agama Islam itu dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa. Kita lanjutkan materi bahwa pada kesempatan ini anakku sekalian, setelah Anda mempelajari pelajaran tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan bahwa
Ya, mudah-mudahan pada pembelajaran ini anakku sekalian bisa menjadikan teladan atau sebagai motivasi diri untuk membangkitkan semangat perjuangan dalam mengembangkan agama Islam. Terutama anak-anakku sekalian bisa meningkatkan peribadatan, kemudian yang kedua, rajin membaca Al-Quran, kemudian meningkatkan motivasi atau meningkatkan keimanan Anda dalam pergaulan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, jadi untuk kali ini yang pertama yang akan kita bahas adalah yang pertama kita mengenal biografi Maulana Malik Ibrahim. Ya, silakan dicatat bagi yang ingin ini supaya menambah wawasan Anda bahwa Maulana Malik Ibrahim itu diperkirakan lahir di Samarkand atau Asia Tengah ya. Itu terjadi pada awal ke-14 atau sampai ke-15 Masehi. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah termasuk keturunan atau cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebut juga sebagai Syekh Maghribi atau biasa dipanggil dengan kakek tentang ini Sunan Ampel. Sunan Ampel atau biasa disebut dengan Raden Rahmatullah. Ya. Raden Rahmatullah, siapakah ini sebenarnya Raden Rahmatullah? Ya, ternyata Raden Rahmatullah adalah putra atau cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim atau ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa. Diperkirakan lahir pada tahun 1401 di daerah Campa. Kemudian Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya. Ya, jadi itulah setelah mempelajari tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam, Anda sudah bisa menyebutkan atau menjelaskan tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam, terutama Sunan Gresik atau biasa disebut dengan Maulana Malik. Oke, kita lanjutkan bahwa pada kesempatan ini kita akan yang pertama yang harus Anda lakukan, silahkan siapkan buku catatannya. Saya akan berikan tugas. Silakan ditulis. Tuliskan peranan Maulana Malik Ibrahim dalam pengembangan Islam di Indonesia. Tuliskan peranan Maulana Malik Ibrahim dalam pengembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, tuliskan strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Ya, oke, siapa yang bisa menjawab nomor 1? Angkat tangan. Tentang tugas yang saya berikan tadi. Yang silakan dijawab. Angkat tangan yang bisa. Imron? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tugas yang pertama, yaitu tuliskan peranan Malik Ibrahim dalam pengembangan agama Islam. Peranan Sunan Gresik dalam pengembangan agama Islam, yaitu Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwanya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri dengan Raja Majapahit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Saudara Imron. Ya, beri aplaus ya Maria untuk teman kita. Ya. Jadi sebenarnya pada umumnya itu peranan wali menyebarkan agama Islam itu melalui pendekatan kultural atau kebudayaan atau lewat jalur pendidikan. Seperti contoh tadi adalah Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan
Selanjutnya, siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan selanjutnya? Pada penugasan yang kedua. Ya, siapa? Muhammad Nur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Yaitu dalam tahap awal misi dakwanya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya, Sunan Ampel mendidik kadar-kadar dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal, antara lain Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri, Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah atau Sultan Demak. Ya, oke. Beri aplaus untuk teman kita yang bernama Muhammad Nur. Jadi teman kita sudah berhasil menjawab salah satu strategi yang dilakukan oleh salah seorang wali, yaitu Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel ini mendirikan pesantren yang disebut dengan pesantren Ampel. Kemudian para masyarakat berbondong-bondong belajar di pesantren tersebut. Bahkan penyebar agama Islam di seluruh wilayah Nusantara kita ini ada pernah belajar atau mondok di pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel. Salah satu penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan yang bernama Datuk Ribandang, ya, itu adalah alumni dari pondok pesantren Ampel Denta atau Sunan Ampel. Ya, untuk kali ini anakku sekalian, setelah saya memberikan tugas, jadi anakku sekalian ya ada yang mampu bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini kita akan siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Nur Fadila menyimpulkan materi-materi yang telah kita pelajari. Jadi, setelah mempelajari materi tentang Wali Songo, pelajaran yang dapat kita petik yaitu pertama, dalam berdakwah membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Yang kedua, memurnikan niat dalam berdakwah. Dan yang ketiga, selalu berperilaku sesuai ajaran Islam karena sebagai uswah umat. Ya, Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, jadi menurut teman kita ada beberapa kesimpulan yang dapat kita petik dari pelajaran kita kali ini tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam, terutama yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, yang kedua adalah Sunan Ampel, dan yang ketiga adalah Sunan Bonang. Jadi kita dapat mengambil hikmah atau ibrah. Pelajaran yang bisa kita petik adalah kita meneladani kita meneladani sikap atau keteladanan yang bisa dicontohkan oleh para penyebar agama Islam dengan memperjuangkan agama Islam dengan baik. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan peribadatan. Karena kenapa? Perjuangan orang-orang sebelum kita itu sangat tangguh dan sangat mengorbankan jiwa dan raga dalam memperjuangkan agama Islam. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kemudian beliau mendakwahkan Islam itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan atau tanpa pamrih, sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Ya, oke. Untuk pelajaran kita kali ini, saya kira Anda sudah bisa mengerti dengan peranan para wali dalam penyebaran agama Islam. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas atau pekerjaan. Silahkan Anda selesaikan di rumah. Kemudian, sebelum kita menutup materi ini, saya ingatkan kembali bahwa pelajaran yang akan kita pelajari pada pelajaran selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari 3 sunan. Yang pertama Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang. Pada pelajaran yang selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari tentang peranan atau strategi atau biografi tentang peranan Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Kalijaga,
sunan diri, dan sunan derajat. Ya, saya kira demikian. Sebelum kita tutup, saya akhiri sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada, ya jadi nanti saya berikan tugas, silakan dikerjakan di rumah. Ya, jadi silakan ditulis soalnya. Tuliskan peranan Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, tuliskan strategi dakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim. Ya, jadi pada pembelajaran kita kali ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifatina wa fatihasana wa barakati lana fi dinina. Amin.